Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Salam semangat kepada kalian yang masih tetap di rumah. Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita kembali lagi di ringkasan materi IPA bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Bagian 2. Yang sebelumnya kita sudah masuk ke di bagian 1 bagian 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan cara pengenalan dan cara penggunaan mikroskop. Nah, mungkin kalian tahu ya, mikroskop itu kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk melihat benda-benda yang kecil atau makhluk hidup yang berukuran kecil. Berdasarkan sejarah klasifikasi, sebenarnya klasifikasi dari sistem kingdom ini banyak sekali yang berpendapat. Ada yang mengatakan sistem 2 kingdom atau bahkan sampai sistem 6 kingdom. Akan tetapi, kalau dilihat dari berdasarkan tingkatan makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi, ada nih Pak ilmuwan yang berpendapat yaitu R.H. Whittaker. Dia membagi klasifikasi yang terdiri dari 5 kingdom. Apa saja? Yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, fungi atau jamur, lantai atau tumbuhan, dan animalia ataupun hewan. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah kingdom Monera. Apa sih ciri-ciri kingdom Monera itu seperti apa? Pertama, dia itu ukurannya mikroskopis. Kemudian dia bersel satu, uniseluler. Kemudian dia tidak memiliki membran inti atau yang sifatnya prokariotik, dan dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Itu adalah ciri-ciri kingdom Monera. Lalu apa sih contoh dari kingdom Monera itu? Contohnya adalah bakteri dan alga biru atau yang disebut cyanobacteria. Oke, akan kita bahas pertama contoh dari kingdom Monera itu adalah bakteri. Nah, mungkin kata bakteri ini sudah tidak asing ya di telinga kalian, karena bakteri sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bakteri itu yang kalian tahu mungkin dia itu bisa merugikan bagi manusia. Sebagian besar dia bisa merugikan manusia, tetapi jangan salah, bakteri juga ada yang menguntungkan bagi manusia. Oke, kalau dilihat dari bentuk-bentuknya, bakteri itu ada yang berbentuk seperti kukus atau bola, ada yang berbentuk basil atau batang, dan ada yang berbentuk spiral. Nah, jika kalian taunya bakteri itu hanya merugikan manusia, di sini saya akan memberitahu dulu bakteri yang menguntungkan dulu manusia nih. Apa aja kira-kira contohnya? Oke, bakteri yang menguntungkan bagi manusia adalah salah satunya yaitu Escherichia coli. Apa sih Escherichia coli? Escherichia coli itu sebenarnya bakteri yang berada di dalam usus besar manusia. Tujuannya untuk apa? Atau peranannya untuk apa? Bakteri Escherichia coli ini berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Tuh, jangan salah ya. Itu adalah bakteri yang menguntungkan bagi manusia, yaitu bakteri Escherichia coli. Contoh lain bakteri yang menguntungkan bagi manusia atau bagi makhluk hidup yaitu adalah bakteri Rhizobium. Apa sih fungsinya bakteri Rhizobium ini? Nah, Rhizobium ini berfungsi untuk mengikat nitrogen di udara bebas. Biasanya bakteri Rhizobium ini ada di tumbuhan kacang-kacangan ya. Fungsinya untuk mengikat nitrogen di udara bebas. Oke, ini kita lihat gambar bakterinya di sini. Tadi bentuk bakteri ada yang berbentuk basil, kokus, ya, ada yang basil, ada yang kokus ya. Nah, di sini juga dilihat
ada jenis bakteri Escherichia coli dan ada bakteri Rhizobium sp yang tadi yang saya sudah katakan. Contoh selanjutnya dari Kingdom Monera itu ada alga hijau biru atau yang disebut Cyanobacteria. Apa sih itu Cyanobacteria? Cyanobacteria itu disebut alga hijau atau alga hijau biru ya. Dia telah memiliki klorofil. Nah, tahu sendiri ya, yang namanya klorofil itu zat hijau daun. Kalau sudah memiliki zat hijau daun, berarti dia bisa atau mampu melakukan proses fotosintesis atau yang bersifat autotrof. Nah, alga hijau biru ini dia itu belum memiliki membran inti sel tadi atau yang disebut prokariotik. Nah, contohnya itu banyak, ada spirulina, ada chlorococcus dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah contoh dari alga hijau biru atau yang disebut cyanobacteria tadi. Oke, mungkin cukup sampai sini saja materi yang saya berikan tentang Kingdom Monera dan Protista. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini ya. Oke, selamat belajar di rumah. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.